kebutuhan. Artinya tergantung dosen pembimbing seperti itu. Ya. Jadi ini tergantung dosen pembimbing. Ini contoh outputnya Bapak Ibu. Masih ingat nggak kalau APOS ini notasinya apa? A1 kan ya? A. A1 untuk konvensional, A, A2. A2, A2 ya. Kalau Ya. untuk minat tinggi baru B1, B1, B2. minat rendah adalah B2. betul. Nah, yang ini minat tinggi B1, minat rendah adalah B2, seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu interpretasikan untuk kelompok A1 B1 rata-ratanya berapa? 19,65. Oh, yang ini ya, yang warna merah kan? Jadi Iya. untuk kelompok A1 B1 rataannya adalah 19,65 dengan simpangan baku 2,368 seperti itu. Sedangkan N ini adalah banyaknya data yang diolah. Seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk kelompok A1 B2 rataannya adalah 19,70. ya. Oke. 19,70 dengan simpangan bakunya adalah 1,949. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melihat nilai deskriptif data dari ANOVA 2 jalur, nah lebih mudah kita buat notasi dulu ya, seperti itu. Kemudian untuk A2B1 berarti rata-ratanya ini kan ya 19,40 dengan simpangan bakunya 1,875. Sedangkan untuk yang A2B2 atau konvensional dengan minat belajar rendah itu rataannya 17,40 dengan simpangan bakunya 1,875. Seperti itu ya. Jadi ini adalah statistik deskriptif terkait dengan ANOVA 2 jalur. Jadi minimal ada rataan dan simpangan baku. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Masih aman? Apa nih kalau modis dan temennya nggak perlu itu? Oh, ini minimal, Pak. Jadi Oh, tapi minimal. nanti Kalau minimal, mau, minimal itu rata-rata dan simpangan baku. Nanti untuk median modus itu silahkan. Tapi kalau untuk tesis biasanya ditambahkan lagi, Pak. Nah, gitu. Ditambahkan lagi. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya. Jadi kalau saya tulis Bapak Ibu, deskripsi data ini minimal X bar dan S. Nah, minimal itu. Nah, untuk penambahan lain boleh, nanti ada median, modus, dan lain sebagainya. Tapi biasanya ketika pembahasan yang dibicarakan pasti X bar dan S saja biasanya. Nah, tapi tetap biasanya untuk tesis tetap ya, di median modus itu ditampilkan. Ini adalah interpretasinya Bapak Ibu, jadi silakan tinggal diikuti saja. Kata-katanya seperti ini ya, misalkan untuk A1B1 berarti si kemampuan pemahaman konsep yang memperoleh pembelajaran APOS dengan minat belajar tinggi gitu kan ya. Dengan rata-ratanya ini dan simpangan bakunya ini. Yang bawahnya tinggal mengikuti ya, sama saja. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu uji persyaratan analisis data. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak? Kita tuh sudah dibahas 3 jenis penelitian. Jadi yang pertama adalah regresi ganda, yang kedua adalah analisis jalur, nah yang ketiga adalah ANOVA 2 jalur ya, seperti itu. Nah, untuk regresi ganda dengan analisis jalur, ini kan tujuannya sama ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah menghubungkan. Tujuannya adalah menghubungkan. Nah, karena tujuannya menghubungkan Bapak Ibu, berarti uji persyaratannya sama antara regresi ganda dengan analisis jalur. Jadi uji persyaratannya itu sama.
ya. Jadi uji persyaratannya sama. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa saja di sini? Ada 5 kan? Formalitas. Yang pertama uji normalitas Uji homo. normalitas data kan ya untuk Ya. regresi dan analisis jalur. Yang kedua Homogen. uji multikolinearitas. Multikolinearitas. Uji multi. Yang ketiga heteroscale. Heteroscale. Normalitas Oke, galat. uji normalitas galat. Linearitas. Oke, linearitas regresi betul. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa untuk regresi ganda dengan analisis jalur kok uji persyaratan datanya sama? Nah, karena sama-sama memiliki tujuan menghubungkan variabel. Nah, tapi kalau ANOVA, apakah dia menghubungkan? Bukan, tujuannya membandingkan kalau ini. Ya, membandingkan Bapak Ibu. Nah, kalau membandingkan, nah uji persyaratannya jelas berbeda dengan yang menghubungkan. Nah, ini bagaimana uji persyaratannya? Nah, ini cuma ada 2, uji normalitas dan homogenitas seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa ya kalau untuk regresi ganda dengan analisis jalur kok uji persyaratannya sama-sama ada 5 item. Nah, berarti jawabannya adalah tujuannya memiliki Sama-sama menghubungkan. betul sama-sama menghubungkan antar variabel. Itu ya. Tapi kalau untuk ANOVA 2 jalur, nah ini bukan menghubungkan tapi membandingkan, makanya uji persyaratannya agak sedikit berbeda. Hanya ada 2 yaitu normalitas data dengan uji homogenitas. Nah, untuk uji normalitas data sudah kita bahas ya, bahwa memang ada 2 versi. Bisa versi Kolmogorov-Smirnov, bisa versi Lilliefors. Dan kemudian data yang diolah pun banyak ya. Ada data Y, A1, A2, B1, B2, A1, B1 sampai A2, B2. Ini tergantung kebutuhan. Artinya nanti tergantung dosen pembimbing ya. Nah, kemudian untuk uji persyaratan yang kita inginkan H0 atau H1? H0. H0 kalau untuk uji persyaratan. Iya, Ini ya. yang kita inginkan. Nah, karena H0 yang kita inginkan berarti signya harus di atas ya. Lebih dari 0. Nah, di atas 0,05 atau signya lebih besar dari 0,05. Nah, itu ya. Karena yang kita inginkan adalah H0-nya kalau untuk uji persyaratan. Sehingga kalau kita tulis simpulannya adalah data berdistribusi normal jika signya itu di atas 0,05 seperti itu. Ya. Jadi di atas 0,05. Misalkan Bapak Ibu, saya punya data seperti ini. Signya 0,171. Normal enggak? Normal. Nah, kalau seperti ini 0,051. Tidak. Normal. 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 Sama-sama di atas 0,05. Iya, meskipun sama belakangnya lihatnya. Satu kan ya, ini 0. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama berdistribusi Normal. ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian output sama ya dengan materi sebelumnya. Jadi kalau untuk bagian sig, nah di sini jangan lupa ditambahkan 0 dulu di depannya. Nah, sehingga kita baca 0,213, jelas ini di atas 0,05. Gitu ya, berarti dia apa? Distribusi normal ya. Seperti itu. Dengan nilai Z-nya adalah 1,058. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, nilai Z ini buat apa kalau kita menggunakan SPSS? Informasi tambahan. Betul, informasi tambahan. Kalau kita manual, nilai Z ini buat apa? Membandingkan dengan tabel. Terhitung. Betul, membandingkan dengan tabel. Betul, membandingkan dengan tabel. Jadi kalau manual ya, justru di nilai Z inilah yang akan kita bandingkan dengan tabel dan sebagai pembuat keputusan apakah normal atau tidak. Kalau manual.
Nah, kalau SPSS nilai Z ini hanya sebagai informasi tambahan, jadi yang si sig inilah yang sebagai pembuat keputusan normal atau tidak seperti itu. Oke. Yang kedua ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas dulu di mata kuliah aplikasi statistik kalau manual bukan uji Levin, masih ingat nggak dulu menggunakan uji apa tuh kalau uji homogenitas? Homogloss Reynolds bukan ya? Ayo, untuk yang manual, Uji F, Uji bukan ya? uji G. apa? Oh, kan tes ya. Kedua kalau nggak salah ya. Kalau normalitas kan kalau manual juga ada dua kan ya. Uji Rayleigh-Forth sama uji Chi kuadrat kan. Ini kalau manual kan. Nah, kalau uji normalitas, uji homogenitas, Levin. masih ingat nggak? Uji T. Yang Uji Ayo. F, bukan. G. Uji T. Kan, ayo. Ingetin Uji apa? uji T. Ingat. Uji apa? Yang Homogloss Reynolds bukan ya, Pak? Ayo. Kalau Kolmogorov itu normalitas, ini yang homogenitas. Pernah mendengar nggak uji ini? Oke. Bartlett. Right. Uji F. Uji F ada kan? Iya. Sama uji ini sama betul. Uji Bartlett. Iya betul uji Bartlett. Ya kan? Nah, ini kalau manual kan? Nah, ketika kita mengerjakan yang manual. Nah, tapi kalau di SPSS ada uji homogenitas yang lain namanya uji Levin. Nah, ya. Jadi uji Levin ini adalah uji statistik yang digunakan di SPSS ya. Nah, kemudian data yang diolah itu banyak. Ada data Y bisa, data kelompok A bisa, kelompok B bisa ya. Jadi ini tergantung dosen pembimbing ya. Nah, di uji homogenitas ini pun sama ya. Jadi H0 atau H1 yang kita inginkan. Hanol. Nol. H0, karena H0 yang kita inginkan berarti signya harus di atas 0,05. 05. Nah, ya. Jadi kesimpulannya adalah ini. Data memiliki varians yang homogen jika signya di atas 0,05. Nah, ini contoh signya. Jangan lupa ditambahkan 0, di depannya ya. Nah, seperti itu. Berarti 0,4330 di atas ya 0,05. Berarti kesimpulannya dia homogen. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, di mana nilai F-nya hanya sebagai informasi Tambahan. Oke Bapak Ibu. Nah, berarti kita memiliki kesimpulan nih. Nah, di uji persyaratan yang analisis apa namanya yang ANOVA 2 jalur. Syaratnya apa? Syaratnya Harus normal dan kesimpulannya harus apa? homogen. Kesimpulannya apa? Harus normal dan homogen. Oke, jadi untuk ANOVA 2 jalur memang harus normal dan homogen. Kesimpulan yang tadi bagaimana? Jika kita menginginkan datanya normal dan homogen, saya pakai notasi matematik ya, maka signya harus lebih besar. Betul. Dari 0,05. Nah, ini kesimpulannya. Atau terima H0. Ya, jadi kalau kita menginginkan data kita normal dan homogen, berarti signya itu semuanya harus di atas 0,05 atau terima H0. Itu kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait uji persyaratan? Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait uji persyaratan? Masih aman? Belum, Pak Andri, masih aman. Ya, siap.
Nah, sekarang untuk uji hipotesis. Nah, ANOVA 2 jalur ini kan memiliki 2 pengujian. Ada nilai ANOVA 2 jalur beserta ujinya. Ini biasanya untuk mencari jawaban dari rumusan masalah inti. Itu kan ya? Rumusan masalah inti. Jadi kita ingat-ingat lagi dulu di mata kuliah DOE ya. Rumusan masalah inti. Nah, tapi kalau untuk post hoc, nah mungkin masih ingat dulu. Post hoc ini untuk menjawab rumusan masalah tambahan. Tambahan. Nah ya, kebetulan rumusan masalah inti kan tadi ada 3 kan ya? Iya. Pak. Pertama X1 ke Y gitu ya. Iya. Kemudian X2 terhadap Y. Dan yang terakhir pengaruh interaktif X1 dan X2 terhadap Y. Gitu kan ya? Nah, ada 3. Nah, kita coba hipotesisnya nih, Bapak Ibu. Jadi yang hipotesis antar A ini berarti sama aja X1 kan ya? Jadi Ya. maksudnya X1 terhadap Y berarti rumusan masalah pertama. Nah, kalau kita menginginkan terbukti, berarti yang kita inginkan H0 atau H1? H1. H1. Karena H1 yang kita inginkan berarti signya harus di bawah. Kebalik ya. Kebalikannya kan? Iya. Nah, jadi kalau uji hipotesis biasanya H1 yang kita inginkan berarti mau tidak mau signya itu di bawah 0,05. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, uji persyaratan dengan uji hipotesis itu berkebalikan. Kalau uji persyaratan, karena yang kita inginkan H0 berarti signya harus di atas 0,05. Begitu. Tapi kalau untuk uji hipotesis, karena yang kita inginkan adalah H1, berarti signya memang harus di bawah 0,05. 5. Oke, itu kesimpulannya. Dan ini berlaku juga untuk yang B. B ini sama aja X2. Berarti X2 terhadap Y. Nah, ini pun sama. Yang kita inginkan adalah H1. Berarti signya harus di bawah 0,05. Nah, ini kalau bintang ini sama aja interaktif kan? Yang kita inginkan juga sama H1. Berarti yang kita inginkan signya harus di bawah 0,05. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, baik rumusan masalah inti nomor 1, nomor 2, nomor 3, jika kita ingin A1. terbukti ya. A1 terbukti signya Oke. kurang dari 0,5. Betul, terbukti ada pengaruh, yaitu terima H1, betul, Bu Dini. Jadi apa signya? Enggak, kurang dari Betul, signya kurang dari 0,05. Nah, 0,5. ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus Bapak Ibu ingat-ingat ya. Jadi terkait rumusan masalah inti nomor 1, nomor 2, nomor 3 agar terbukti ada pengaruh berarti H1 diterima maka signya harus di bawah 0,05. Nah, kemudian contohnya. Nah, ini mungkin masih ingat. A ini kan tadi identik dengan X1 gitu kan ya. X1 terhadap Y. Yang B ini berarti X2-nya terhadap Y. Nah, kalau A bintang B berarti ini adalah pengaruh interaktifnya. X1 dengan X2 gitu ya. Terhadap Y. Nah, seperti itu. Berarti sama aja yang pertama ini adalah rumusan masalah inti pertama gitu kan ya. Ini rumusan masalah inti nomor Kedua. 2. Dan ini adalah rumusan masalah inti nomor 3. Nah, menurut Bapak Ibu, ketiga-tiga ini terbukti nggak ada pengaruh? Terbukti. Terbukti ya, Terbukti. karena Terbukti. ya semua signya di bawah 0,0. 0,05. Nah, jangan lupa ditambahkan 0 dulu. Gitu ya. Berarti semuanya ini kurang dari 0,05. 5. Ya. 0,006, 0,035,
0,027. Nah, itu di bawah 0,05. Berarti dia ada pengaruh ya. Otomatis H1-nya diterima. Terima. Ini interpretasinya. Nanti silakan Bapak Ibu tinggal diikuti saja karena ini mirip, bukan mirip ya, emang sama dengan mata kuliah DOE ya. Jadi, terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap pemahaman konsep dengan signya sekian, kurang dari sekian, nilai F hitungnya sekian. Oh iya, jangan lupa nilai F hitung tetap dituliskan, tapi ini hanya sebagai informasi tambahan. Tambahan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu coba deh dibaca dulu yang ini. Masih ingat nggak? Ah, yang ini. Ini kan kita punya aturan nih. Masih ingat nggak konsep ini? Iya, video ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Nah, gimana? Jadi patokannya adalah rumusan masalah inti nomor 3 kan di sini kan? Iya. Iya. Nah, kalau dia terbukti ada pengaruh, berarti harus Uji kosong. Uji iya lanjut. betul uji poshok, uji lanjut. Tapi kalau signya di atas 0,05, Tidak. Berarti nggak perlu. Tidak usah Tidak. uji oke, kosong. atau kesimpulannya apa? Stop. Nah, Lanjut. seperti itu ya. Jadi kalau saya tuliskan Bapak Ibu seperti ini, untuk A cross B ya, signya kurang dari 0,05, 0,5. berarti kesimpulannya ada pengaruh. Perlu post hoc gitu ya, Pak ya. Oke, karena ada pengaruh berarti butuh post hoc. Nah, saya singkat ya, post hoc. Tapi kalau signya dari A Lebih. bintang B itu di Lebih. atas 0,05, berarti kesimpulannya tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, berarti apa? Stop. Nah, selesai kerjaan kita. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ujian nanti kalau soalnya seperti ini sama dengan ketika kita belajar di DOE disesuaikan dengan data kita. Jadi kalau data kita ternyata tidak ada pengaruh si interaksinya, berarti ya sudah berhenti pekerjaan kita. Karena kalau dilanjutkan justru jadi keliru, Bapak Ibu. Ya. Coba sekarang saya punya studi kasus seperti ini. Saya punya nilai A, nilai B, kemudian nilai A, B. Ya. Ini B. signya misalkan titik. Pak itu 71, Pak. Iya betul. Nah, pertanyaan saya, ini butuh post hoc atau stop? Eh, butuh Stop, post ya. hoc. Tidak, Itu post hoc. Cuma Tidak. 0,11. Butuh lah, tidak Pak. perlu. Butuh Tidak pas perlu. Ayo, post ayo, hoc. ayo, Karena ayo, ayo, Karena ayo, yang ayo. A-nya Oh, 0,1. 07 itu tidak normal. oh, Kan ada Uji Perlu, post hoc Pak. nggak? Uji. butuh, Pak. Butuh, butuh. Iya. Butuh, Butuh, Pak. butuh, 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 butuh. Pak. Karena gini Bapak Ibu. Tiganya ya. Yang A, A. yang B, Bapak Ibu nggak usah dilihat. Kita fokus yang ini Iya. saja kan? Oh, Iya. Iya. itu Fokus yang ini. Nah, Kurang. lihat di sini kan. Nah, ini kan titik nih. Sama aja kan depannya dan nolnya kan? Iya. 0, Nah, 0,011 ini kan kurang kurang dari dari 0,05. Nah, berarti butuh lanjut post post hoc. hoc. Karena ada pengaruh kan ya? Iya. Nah, post hoc. Berarti fokus rumusan yang ketiga ya, Pak ya? Betul. Untuk melihat apakah ada post hoc atau tidak, kita fokuskan di nomor 3 atau A cross B. Nah, begitu. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau yang A dan B itu tidak berpengaruh ya. Maksudnya terhadap post hoc-nya maksudnya. Terhadap post hoc-nya. Oke. Kondisi yang kedua kita coba yang begini. A.
Nol koma nol enam. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Oke, langsung ya. Tidak. Jadi Iya. tadi nggak usah melihat yang tidak atas, perlu. ini Iya. diabaikan. Nah, ini 0,061 ditambahkan nolnya. Nah, 0,061 berarti di atas 0,05. Lima. Karena di atas berarti kesimpulannya tidak Stop. tidak ada Tidak pengaruh terpengaruh. dan Stop. kesimpulannya Stop. adalah stop. Stop. Nah, Lampu merah, Pak. betul. Ya. Jadi sekarang alurnya ya sudah paham ya. Jadi AB nggak usah dilihat untuk post hoc atau tidak. Nah, sekarang untuk post hoc, jadi ini kembali ke sini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya saya bilangnya seperti ini. Yang ini. Untuk tesis dituliskan rumusan masalah inti saja. Untuk rumusan masalah tambahan tidak perlu dituliskan di tesis. Masih ingat nggak? Nah, Pak, jadi sebenarnya alasannya adalah tergantung dari yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 tidak ada pengaruhnya, nah meskipun kita tulis, itu nggak diapa-apain sama kita. Kan nggak ada post hoc, kan rumusan masa tambahan ini kan post hoc sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kenapa kita tidak perlu menuliskan? Karena belum tentu kita mengerjakan, kan tergantung rumusan masalah nomor 3-nya seperti apa. Begitu maksudnya. Nah, tapi kalau yang nomor 3-nya ada pengaruh, baru ini dikerjakan semua. Tapi kan gambling, bener nggak? Gambling kan? Makanya di tesis cukup mencantumkan rumusan masalah inti saja. Jadi yang tambahannya tidak perlu dituliskan. Karena bisa dikerjakan, bisa tidak. Tergantung nomor 3-nya kan? Seperti itu. Jadi sekarang jawabannya baru tahu ya, kenapa si tambahan tidak dituliskan di tesis. Seperti itu. Karena belum tentu kita mengerjakan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait konsep menggunakan post hoc atau tidak? Masih aman? Ada yang ingin ditanyakan dulu silakan. Nanti, Pak, nanya. Silakan Berarti Pak. rumusan masalah ini maksud Bapak tadi ditulis atau tidak itu di bab 3 itu ya Pak ya? Yang ini nih, yang di nomor 3 ini nih. Ya berarti yang di bab 3 ya Pak nanti ya? Ini rumusan masalah tuh di bab 1. Bab 1. Bab 1 ya? Iya, di bagian rumusan masalah. Oh, ya. Berarti di bab 1 ya Pak ini? Betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Jadi sekarang baru diberikan pencerahan kenapa sih rumusan masa tambahan ini tidak ditulis. Karena belum tentu kita mengerjakan kan, karena tergantung jawaban dari nomor 3 ini. Gitu kan ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Tapi kalau nanti setelah kita menghitung menggunakan itu tadi, ternyata kita perlu tuh post hoc-nya, baru nanti rumusan masalahnya boleh ditambahkan kembali seperti itu. Nah, jadi kemarin itu kan ada buku panduan yang terbaru, Pak. Jadi biar tidak membingungkan mahasiswa gitu ya, Pak Angga. Biar tidak membingungkan mahasiswa, di rumusan masa tetap 3 dulu. Tapi nanti kalau ada post hoc yang bagian ini, itu dibahas di pembahasan. Jadi di belakang. Nah, jadi tidak mengubah lagi kan ya? Tidak mengubah rumusan masalah berarti ya Pak? Betul. Tidak mengubah lagi di depan. Jadi ini ditambahkannya di pembahasan nanti. Bab 4. Itu ya, Pak Angga ya. Baik, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Masuk eksperimen. Pak Sahyudin ada yang ingin ditanyakan? Mengenai interaktif itu Pak, perbedaannya ini kan untuk kuasi eksperimen berarti ya Pak ya? Iya, kuasi ANOVA. eksperimen dengan ex post facto. Ex post facto ya. Artinya kalau di analisis jalur kan terdapat pengaruh signifikan di situ Pak ya, untuk membedakannya ya. Kalau di Antara regresi signifikan dengan itu kata-katanya bersama-sama. Nah, sama-sama. kalau dalam regresi. Nah, kalau di sini bahasanya diganti dengan interaktif, hanya untuk menunjukkan Interaktif, bahwa ini ANOVA, ini regresi gitu aja sih, untuk membedakan saja bahasanya. Iya Pak.
Terima kasih, Pak. Sama. Jadi sebenarnya intinya sih sama ya, berbarengan gitu kan ya. Cuma ingin Ya. membedakan, oh ini kasus si ANOVA, ini kasus si regresi gitu. Ya. Terima, Pak. Oke ya. Jadi sebenarnya sih prinsipnya sama saja ya, Iya, Pak. seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekedar informasi, mungkin saya sedikit gambaran ya. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, kemarin itu sekarang kan hari Sabtu ya. Waktu hari Kamis Bapak Ibu itu kita sudah melaksanakan sidang pertama. Nah, yang tesis nih. Kemudian saya kan nanya gitu kan, ditanyanya apa Bu gitu kan. Karena yang menguji kan waktu itu Pak Rektor, kemudian Pak Sunar, kemudian penguji satunya lagi. Ini kebetulan yang ujian tuh prodi bahasa Inggris, Pak. Cuma kuantitatif gitu kan. Jadi biar ada gambaran kan seperti itu di bahasa Inggris. Nah, ternyata ada yang mengambil kasus eksperimen nih Bapak Ibu. Nih sedikit informasi nih. Ternyata betul ditanyakan. Kenapa katanya? Kok bisa menggunakan post hoc? Nah, ternyata benar kan feeling saya kan. Post hoc ini harus kuat Bapak Ibu. Jadi penguji menanyakan, kenapa perlu uji lanjut? Dari hipotesis mana yang meyakinkan ibu untuk melakukan uji lanjut? Begitu pertanyaannya. Kita kan tinggal jawab ya, dari rumusan masalah apa? Nomor berapa? 3. Ya kan? Nanti kalau ujian kan kita bingung, puyeng kan? Seperti itu. Ternyata itu ditanyakan. Kemarin tuh saya nanya-nanya. Ada pertanyaan, apa nih, dari mana kok post hoc-nya itu dilakukan gitu kan, dari hipotesis yang mana, seperti itu ya. Nah, sekarang kan tahu jawabannya ya Bapak Ibu ya, Iya. dari rumusan Iya. masalah nomor 3 yang Tiga. interaktif. Betul. Jadi rumusan Makanya masalah disimpannya nomor kan 3. interaktif ada di nomor 3 kan, nggak di nomor awal kan. Nah, Iya, Iya. Pak. Iya. itu yang pertama nih. Regresi. Untuk regresi ini ada juga tuh pertanyaan begini, unik sih. Sebentar. Kemarin saya nanya via WA sih, sebentar Bapak Ibu. Nah ini. Di uji persyaratan analisis data, dosen penguji nanya, apa sih perbedaan uji normalitas data dengan uji normalitas Galap? Ayo. Nah itu kemarin. Kalau data kan apa? Per variabel kan Bapak Ibu ya? Variabel. Kalau Galap itu apa, masih ingat? Residualnya ya? Residual sisa. Keduanya. Ya. Residualnya, seperti itu. Nah, jadi ternyata apa yang saya informasikan ternyata ditanya juga ya. Itu yang bertanya Pak Dekan, Pak Sunar ya. Karena beliau kan mengajar statistik juga. Nah, itu mungkin sedikit tambahan. Nah, kalau analisis jalur nih Bapak Ibu. Ada juga nih. Di sini ada yang ngambil analisis jalur nggak? Yang rencana tesisnya. Silakan tuh. Nah, pertanyaan ini. Saya kadang-kadang kalau ada yang sidang kuanti, saya tuh suka bertanya. Untuk sharing kepada Bapak Ibu kan, tambahan-tambahan nanti prepare kan, oh begini. Nah ini, jalur ini sama tadi yang sudah saya sampaikan. Mengapa analisis jalur uji persyaratannya kok sama dengan regresi ganda? Nah, tadi kan apa jawabannya? Karena menghubungkan. Ya, tujuannya kan sama-sama menghubungkan gitu kan antar variabel, sehingga uji persyaratannya sama. Yang membedakan hanya di uji hipotesis ya. Seperti itu. Nah, itu. Jadi ini bocoran pertanyaan yang sidang Kamis kemarin. Ini yang saya ambil yang kuanti ya, yang kuanti. Jadi yang ANOVA ada perwakilan, untuk yang regresi juga ada ya. Kemudian untuk PET analisis juga ada ya. Itu sekedar info ya. Oke, jadi memang kalau hitung-hitungan justru jarang ditanya Bapak Ibu, mungkin karena Bapak Ibu dari MIPA ya. Misalkan ini dari mana signya, jarang ditanyakan, lebih ke konsep. Ya paling dulu pernah ada kejadian begini. Mengapa kalau diuji persyaratan yang tadi Bapak Ibu, kalau diuji persyaratan
signya kok harus di atas 0,05, sedangkan di uji hipotesis kebalikannya. Kan tergantung H0 H1 yang diterima ya. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ranah post hoc. Tadi post hocnya kan ada berapa? Ada 4 ya. Berdasarkan apa namanya? Berdasarkan nomor 3 tadi kan. Nah, kita lihat hipotesisnya Bapak Ibu. Kalau antar A1 berarti sama saja sesama A1. Berarti yang dibandingkan apa dengan apa? Kalau sesama A1. Apa Bapak Ibu? Kalau sesama A1. Minat tinggi dengan minat rendah. Oke, berarti B1 dengan B2. Nah, gitu kan ya. Nah, ini yang dibandingkan. Jadi kalau untuk post hoc kita bandingkan dua-dua. Nah, gitu ya. A1B1 dengan A1B2. Nah, kalau terbukti ada perbedaan, berarti signya harus di bawah 0,05. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah Satu. H1 lagi. Seperti itu. Ya. Jadi pokoknya kalau untuk hipotesis nih, kayaknya berlaku untuk semua ya. Jadi yang kita inginkan adalah H1-nya. Makanya signya harus di bawah 0,05. Berlaku juga untuk yang sesama A2. Sesama A2 berarti apa dengan apa tuh? B1, B2. A2, B1. Oke, betul. B1, B2. Aduh, ya Allah. Sama juga kan kalau ada perbedaan berarti signya harus di bawah. Satu. Karena yang kita inginkan adalah H1. Satu. Nah, ini pun sama. Antar B1. Nah, B1-nya yang sama. Berarti ini A1, ini A2. Gitu kan ya? Sama. Kalau ingin terbukti ada perbedaan harus di bawah. Apa tuh? Satu yang kita inginkan. Yang terakhir sesama B2. Sama B2. B1, BA2. Oke, A1 B2, A2 B2. 2. Ini pun sama ya. Jadi Sama. signya harus di bawah 0,05 kalau H1 yang kita Perbedaan. inginkan. Mm-mm. Jadi ini pun sama ya. Jadi untuk rumusan masalah tambahan nomor 1, 2, 3, 4, jika H1-nya yang kita inginkan atau Lebih ada kecil. perbedaan, maka signya harus di bawah 0,05. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan. Ya. Nah, sekarang baru deh yang ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait post hoc untuk hipotesis dulu. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan baca isi dari post hoc. Nah, untuk post hoc Bapak Ibu, kita uraikan dulu sesama A1 dulu, kita tulis sesama A1 B1, biar gampang ingatnya. A1, B2. Jadi ini yang sama. Kemudian sekarang A2-nya. B1. Saya sih seperti A2, ini belajarnya ya, B2. biar gampang ingatnya. Jadi tadi A1 dulu, kemudian A2 dulu, berikutnya baru B1, sesama B1, 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 A1, A2. depannya A1, A2, satu lagi di bawah aja ya, nggak apa-apa ya. Sekarang A1, B2, sesama B2, ini A1, A2. ini A2. Jadi ini sesama B2. Suara saya masih terdengar nggak Bapak Ibu? Masih aman? Masih, Pak. Oke. Ini adalah sesama B1.
Nah, silakan Bapak Ibu untuk hipotesis pertama, terbukti nggak ada perbedaan? Tidak. Karena signya Lebih. besar. berapa signya? Tuh. Satu. 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 Oh, Itu lebih besar dari 0,05 ya. 5. Sehingga tidak terbukti. Tidak Nah, terbukti. di cross. Yang nomor 2, terbukti nggak? Terbukti. Berapa signya? 0,9. 0,13. 3. 0,013. Jangan lupa nolnya ya. Ya. Ini berarti di bawah 0,05. 5. Berarti terbukti. Terbukti. Yang ketiga sekarang. Tidak. Oke, signya 0,980. 0,980. Oh, ini di atas. Tidak terbukti juga ya. Tidak. Nah, terakhir Terbukti. 0,3. 0,3. Jangan lupa ya. Jangan lupa depannya 0, ya, 0. Ini 0. 0,003. Kalau 1 mah sudah ya. Oke. Ini di bawah 0,05. Dia adalah terbukti. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, nomor 1 tidak, nomor 2 iya, nomor 3 tidak, nomor 4 iya. Nah, jadi selang-seling ya. Nah, untuk bahasa interpretasinya ini. Yang pertama tidak terbukti, tidak terbukti. Nanti interpretasinya tinggal mengikuti saja. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan poshok? Tidak terdapat. Tidak terdapat. Aman? Aman, Pak. Oke. Kalau aman, saya akan buka. Sebentar. Biar Bapak Ibu ingat terus. Sudah saya kirim belum ya? Mana, Pak? Yang kemarin? Digecer itu. Bagian kalau nggak 8, salah ada bagian oleh-oleh 9. kan? Ada oleh-oleh Oleh-oleh kan? data, Pak. Oleh-oleh data 20. Ada oleh-oleh juga tugas teori 3 kalau nggak salah ya? Iya, tugas dari 3 2 minggu. Nih, saya kasih tahu. Nih, ini ya. Nih. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Jadi lihat uji normalitas. Ya, signya aja nih lihat. Nah, ini signya sudah ada. Kemudian nilai Z-nya ini. Oh, itu sih, Pak. Ini kan? Ada kan? Dikirim nggak? Belum, Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Ada. Sebelum Ada di GCR udah ada. Di GCR. Tugas Di GCR ya. Jadi untuk tugas teori 3 ini 2 minggu ya, masih lama. Jadi saya terangkan dulu untuk uji normalitas. Nah, kita lihat ke sig ini, ya kan? Nih. Kemudian nilai Z-nya ini tinggal dibuat kata-kata paling 2 baris ya. Jadi uji homogenitas, ini signya. F-nya ini. Pak, berarti ini interpretasi ya, Pak? Ya, interpretasi aja ini. Oh, siap. Oke, cuma 2 baris ya. Cuma, Pak. Ya, ini kan kata-katanya pendek ya. Cuma signya berapa, F-nya berapa, keputusannya homogen atau tidak gitu ya. Nah, untuk uji hipotesis yang Bapak Ibu amati berarti A, B, dan A bintang B gitu ya. Signya ini nilai F-nya. Kalau Bapak Ibu amati ini ada poshok nggak? Ada Pak. Ada poshok nggak? Ada. Ada. Ada 0. Nah, karena ada poshok Signya. makanya kayak begini kan. Nah, jadi yang A1 B1 nih, A1B sesama A1, A1B1, A1B2 ini. Pak, Sesama berarti itu A2. sama interpretasinya sama kayak tadi ya, Pak ya? Sama kayak tadi. Berarti ada 4 kan ya. Nih, ini misalkan Ada 4. sesama A1, ini dengan ini signya. Sesama Ya. A2, A2B1, Ini A2B2 ini. 0,207. Kemudian A1B1
A2 B1 ini. Ya, Kemudian A1 B1 B2 B2 A2 B2 ini. Ini kayaknya seimbang 0,5. juga ya, 2 terbukti 2 enggak ya. Iya, Pak. Nah, sudah. Ini kayaknya malam mingguan atau sambil arak-arakan ulang tahun Jakarta bisa nih sambil mengerjakan nih. PRJ, Pak. Bawa beginian jadi ya, ya. Tinggal diinterpretasi saja ya ini ya. Siap. Oke. Kalau sudah kita coba praktikum. Praktikumnya untuk hari ini, biar sama dengan kelas sebelumnya, Bapak Ibu, kita hanya menamai variabel sama datanya saja. Jadi kita belum analyze ya. Bu Ayu kayaknya udah ngantuk ya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan untuk membuka SPSS-nya dulu. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke, kita sambil nunggu yang lain. Ada, masih itu. Stand itu. Sudah, Bapak. Oke. Itu yang hitam itu langsung cepat. Bapak Ibu ya. Saya barusan kirimkan yang Excel-nya ya, biar nanti di copy paste gampang ya. Ada nggak di WA Group? Oke. Cek. Sudah ada. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya praktikum, biasa ya, kita teori dulu ya. Terlihat nggak di layar Bapak Ibu? Lihat. 20. Ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk pertama kali kita praktek seperti biasa, kita akan mengisi dulu variabel view-nya ya. Nah, diperhatikan dulu. Jadi nanti namanya ada 7. Ada A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Kemudian ada A, ada B, ada Y, seperti itu. Ya, jadi ada 7. Kemudian ini 1 ya, nama yang harus diganti, yang harus diisi. Kemudian desimal. Desimal Bapak Ibu dibuat 0 semua. Kemudian berikutnya label. Iya. Nah, label ini Bapak Ibu diisi hanya 3 baris terakhir. Kenapa 3 baris terakhir? Karena yang A1B1 sampai A2B2 itu terlalu panjang bahasanya. Misalkan, kalau Pak Sahyudin misalkan ingin mengisi ya Pak, A1B1 berarti bahasanya begini, kemampuan pemahaman konsep yang memperoleh pembelajaran APOS dan memiliki minat yang tinggi. Kan kepanjangan. Tinggi. Jadi Ya. ini tidak perlu diisi, dikosongkan saja, 4 baris di atas. Jadi cukup A-nya metode pembelajaran, B-nya minat belajar, Y-nya adalah kemampuan pemahaman konsep. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada tambahan values. Nah, values biasanya kan kita menggunakan non kan? Ya kan? Non kan biasanya kalau Ya. praktikum kan. Nah, tapi hati-hati untuk metode ini kan terpecah jadi 2. Ya kan? Ada APOS, ada konvensional. Begitupun untuk si minat. Minat pun terbagi 2. Ada tinggi, ada rendah. Tinggi, rendah.
Oke, betul. Nah, karena dia berkategori, otomatis values-nya harus dipecah jadi 2. Aposnya diuraikan, ini pun diuraikan. Ya, gimana cara ngetiknya? Nah, misalkan, sebentar Bapak Ibu. Ini. Jadi di nonnya nanti diklik, muncul seperti ini, tinggal diisi 1 untuk apos, diketengahkan. Nah, seperti ini. Kemudian 2 untuk konvensional diketengahkan. Seperti ini. Baru oke. Nanti otomatis berubah. Begitupun untuk si minat. Nah, minat kan ini masih non kan? Nah, kita ubah dulu. Klik di sampingnya. 1 untuk tinggi diketengahkan. Kemudian 2 untuk rendah diketengahkan. Kemudian oke. Nanti berubah tuh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berubah, berarti kita sudah mengikuti ini. Nah, hati-hati, ada satu lagi ukuran. Nah, biasanya kan kita tuliskan scale semua kan? Nah, Ya. hati-hati. Kalau dia berkategori, nah itu namanya nominal. Nah, nominal. Ya, jadi nominal ini digunakan kalau variabel tersebut berkategori. Berkategori itu apa sih? Bercabang, punya nilai, punya pembagiannya. Hanya 2 ini kan? Nah, seperti metode ada 2, makanya ininya nominal. Minat ada 2 dipecah, berarti di sini nominal. Yang lainnya scale semua karena nggak ada pembagian. Paham Bapak Ibu untuk teorinya? Paham, paham. Oke. Sekarang kita coba. Bentar Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, sambil menunggu saya Bapak Ibu boleh diisi nyicil. Eh, misalkan A1 B1 boleh diketik dulu. Ini sambil nunggu saya loadingnya. Yuk, kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang belum nyoba, jangan lupa diklik dulu variable view-nya ya. Nah, seperti itu. Ini yang atas tadi apa ya? A1, B1 gitu ya. Iya. Kemudian A1, A1, B2, Nah, A2, B1, B1, A2, B2, B2, ABY. B, B. Nah, itu dulu. Silakan bagi yang belum. Berikutnya desimal Bapak Ibu dibikin 0. Ya, dibikin 0 semua. Ya, jadi nama A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, kemudian ABY, desimal 0 semua. Untuk label, kalau jaraknya berdekatan digeser dulu. Nah, diisi 3 baris terakhir. Nah, ini. A-nya metode. Metode pembelajaran. Kemudian yang keduanya apa ya? Minat ya? Minat belajar. Minat belajar. Minat belajar. Kemampuan memahami konsep. Oke. Kemampuan pemahaman konsep.
Kemudian pada pikiran hati saat sedang melakukan percakapan dengan orang lain. Jadi jangan Nah, habis itu value-nya, jangan lupa. Value ini yang diganti hanya metode dan minat. Klik di sampingnya ya si metode. Nih. bagian Nah, dari kesadaran satu untuk apos ya. yang menjadi coaching, Klik add biar ke tengah ya. Nah, duanya apa? Konvensional ya? Konvensional. Iya. Konvensional. Pak, Gimana? ulang yang value. Yang ini ya? Coba Iya. saya hapus dulu. Guru yang melakukan sesi coaching. Kode dan value-nya 1 untuk apos. Apos. Nah, diklik add biar ke tengah. Nah, kemudian nomor 2 untuk apa ya? Jadi konvensional. Dua konvensional, klik add biar ke tengah. Nah, begitu. Oke. Ya, jadi satunya apos, duanya konvensional ya, sudah di tengah. Ya, konvensional. Kemudian langsung oke. Nah, langsung. Nah, gitu. Jadi sudah ada ya di bagian metode, tidak non lagi values-nya. Setelah itu apa yang perlu kita isi? Ukuran. Ukuran. Oke, ini kan scale. Ini scale. Ini scale. Ini scale. Nah, ini yang ada pembagian seperti ini, 2 baris ini adalah Nominal. Nominal. Nah, ini nominal. Paling bawah scale. Nah, Yang sono pindah ke sini. Oke, aman di penamaan? Aman, Pak. Oke, Bentar, Pak. kontak. Silakan. Sedikit bertanya, Pak Andre. Silakan, Pak. Ini yang untuk ordinal itu untuk data apa ya, Pak Andre ya? Yang Ukuran mana? apa ya? Kalau untuk nominal itu kan membedakan ya, hanya membedakan. Kalau ordinal Iya. ini adalah mengurutkan. Oh iya, iya. Mengurutkan Terima kasih, Pak. seperti Iya. apa ya? Dulu itu kayak apa? Eselon gitu ya. Nah, Iya, kan iya, iya. selain dibedakan juga diurutkan gitu kan. Iya, mengurutkan berarti ya. Kalau scale ini sebenarnya sih ini perpaduan antara skala dengan rasio. Iya. Karena kita kan punya 4 ya Pak, 4 ukuran. Dan rasio gitu kan ya. Iya. Nah, tapi untuk interval dan rasio di SPSS itu masuk ke ranah scale. Gitu ya Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.
Ada lagi yang ingin ditanyakan sambil menunggu? Pak Andri mau tanya, Ya, silakan, silakan. untuk penamaan itu harus urut dari A1 B1 dulu ya? Kenapa nggak dari A, B, dan Y? Itu pengaruh nggak Pak Andri ke hasil data? Sebenarnya kan data mentah kita itu ini, 4 ini data mentah kita. Nah, ini A, B, Y ini nanti dibentuk dari yang kelompok A1, B1 sampai A2, B2, Ibu. Makanya ini didahulukan. Heeh. Jadi data mentah dari lapangan. Nah, ini A, B, Y ini membuat nanti diatur sendiri gitu. Nanti ada aturannya. Jadi A1, B1 dulu, Ibu. Begitu ya. Iya, kasih Pak Andri. Ada lagi? Pak Andri mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk minat belajar, tadi saya kan sudah buat di ininya 1 gitu, tapi di sininya muncul 1,00 nggak apa-apa kan Pak ya? Iya. Itu Nggak apa-apa. notasi ya, penotasian ya. Iya, Mm-mm. iya, nggak masalah ya. Oke, Sama sih, artinya sama. nggak apa-apa. Silakan. Akan di copy paste ke sini. Excelnya ada kan ya di WA Group ya? Ada. Ada Pak. Ada Pak.